Dalam Alkitab Abraham diizinkan Tuhan beristri 2, Daud beristri 4, Salomo beristri 1000. Kamu ingin berapa? Mengapa sekarang orang Kristen diharuskan hanya beristri 1? Pengwahyuan kebenaran dari Tuhan itu memakai cara yaitu bertahap. Itu namanya progressive revelation. Sehingga kalau hari pertama seluruh kitab suci diwahyukan semuanya kepada Adam, maka kita itu tidak bisa terima. Maka Tuhan itu dengan sedikit-sedikit memberikan wahyunya kepada manusia. Tetapi orang Islam mengatakan Adam terima wahyu paling banyak, 50 kepada Adam, yang 50 lain kepada itu Said, kepada Nuh, kepada Enoch, dan kepada Abraham. Dan 100 ini semua hilang, hanya sisa yang akhirnya diberikan lagi. Pertama, Taurat yang diberikan kepada Musa. Kedua, Sabur atau Mazmur yang diberikan kepada Daud. Ketiga, Injil yang diberikan kepada Isa, yaitu Yesus. Dan keempat, Al-Quran yang diberikan kepada Muhammad. Mereka percaya Allah menturunkan 104 wahyu, dan di antaranya paling banyak yaitu satu orang mendapatkan 50, itu Adam. Dan di dalam kitab suci kita tidak ada catatan sama sekali, dan tidak pernah ada ajaran seperti ini. Dan di dalam saat Adam menerima kalimat-kalimat di dalam mulut Tuhan, yaitu mengenai engkau harus mengelola alam semesta yang dibikin, engkau tidak boleh makan buah yang terlarang, dan akhirnya engkau diusir keluar, dan engkau akan menjadi bersusah payah bekerja, berkeringat baru dapat makanan. Tetapi diberikan janji menjadi pengharapan yang paling besar, ada benih perempuan yang akan datang berperang dan mengalahkan benih ular dan menyelamatkan umat manusia. Nah, ini hanya apa yang diterima oleh Adam di dalam kitab suci yang kita tahu. Selain itu, Tuhan suruh semua makhluk datang kepada Dia. Adam yang memberikan nama kepada hal-hal ini. Nah, di sini kita melihat bahwa ada 3 status menurut teologi reform yang dimiliki oleh Adam. Dia dicipta menjadi raja, menguasai. Dia dicipta menjadi nabi untuk menginterpretasi, dan dicipta menjadi imam untuk berada di tengah Allah dan alam semesta. Nah, ini 3 akhirnya hanya Kristus yang mencapai seluruhnya. Maka Kristus adalah imam di atas segala imam, raja di atas segala raja, dan nabi di atas segala nabi. Dan mengenai mengapakah pengwahyuan itu pelan-pelan sampai akhir baru menjadi jelas. Kalau Allah tidak mengizinkan manusia mempunyai istri lebih daripada 1. Saudara-saudara, sebenarnya kalau engkau mau mengerti konsistensi Alkitab, pada halaman kedua atau pada pasal kedua sudah diwahyukan Allah izinkan manusia hanya 1 istri. Dari mana tahu? Karena Allah menciptakan Adam, lalu dia mengatakan orang itu adalah Adam, dan orang itu adalah orang laki-laki. Tidak baik hidup seorang diri. Memang benar, perempuan kalau hidup seorang diri lebih rapi dan lebih teratur. Kalau laki-laki tidak nikah, lebih ngaco dan lebih kotor. Ya, maka orang itu, Adam, laki-laki, tidak baik hidup seorang diri. Maka aku akan menciptakan seorang wanita untuk menjadi penolong semua. Bukan penodong, ya. Jadi istri bukan menodong laki-laki, tapi menolong laki-laki. Ya, istri diciptakan untuk menolong suami. Maka akhirnya Tuhan menciptakan istri dari mana? Dari tulang rusuk. Berarti tetap 1. Istri itu sama suami tetap 1. Akhirnya bersatu karena memang 1. Bersatu untuk menjadi sumber daripada offspring, atau menjadi akan turun temurunnya. Dengan demikian Hawa dari laki, lalu perempuan berasal dari laki, dan laki berasal dari perempuan.
Perempuan Hawa diambil rusuk dari Adam untuk diciptakan. Lalu dari Adam dan Hawa bertemu melahirkan anak yang lain. Nah, inilah caranya Tuhan menciptakan seluruh umat manusia. Dari situ kita melihat memang keluarga terdiri hanya satu pria dan satu wanita. Tidak ada buku yang lebih jelas dari Alkitab. Tidak ada buku yang lebih tepat, lebih akurat, lebih sempurna, dan lebih benar daripada Alkitab. Karena ini satu-satunya kitab yang seluruhnya diwahyukan oleh Tuhan. Dan Allah sebelum mengwahyukan semuanya, banyak hal yang manusia kurang jelas, manusia melakukan, dibiarkan oleh Tuhan. Maka di dalam pasal 17 ayat ke-30, Paulus berkata, sebelum Allah melihat dengan teliti, Allah membiarkan akan zaman kebutuhan manusia. Tapi sekarang dia menuntut semua orang harus bertobat. Pada waktu kurang jelas, maka di situ banyak hal yang terjadi, diizinkan, diperbolehkan, tapi bukan kehendak Allah. Seperti saya katakan, kalau ada perempuan setelah disiksa oleh suaminya, dibuang, akhirnya dia tidak bisa tahan, dia harus menikah lagi. Tuhan memperbolehkan, mengizinkan, bukan di dalam kehendak Allah. Dan itu masih ada anugerah Tuhan kalau dia betul-betul mempunyai hati yang takut kepada Tuhan. Tapi asalnya Tuhan izinkan seorang menikah dengan satu orang saja. Sedangkan Abraham mempunyai istri 2, padahal 3. Abraham mempunyai Sarai, akhirnya diberi nama oleh Tuhan ganti menjadi Sarah. Dan di tengah-tengah perjalanan dia kurang iman, dia sodorkan Hagar. Lalu setelah Sarah meninggal dunia, Abraham dia menikah lagi satu orang. Dan ini ada 3 istri. Tetapi istri setelah mati menikah lagi satu, itu tidak berarti poligami. Itu ada penggantinya saja. Sedangkan Daud 4, dan itu Yakub adalah 4, dan sebagainya. Dan juga itu Salomo adalah istri 1000. Ini semua tercantum, bukan mengizinkan, tercantum yang dikatakan membuktikan memang masa itu memang orang-orang tertentu di dalam pernikahan itu tidak beres. Nah, ini hanya menyatakan keadaan fakta saja, bukan menyetujui atau menjadi memperbolehkan kita. Tetapi sejarah membuktikan yang beristri lebih dari satu selalu mengakibatkan keributan, perperangan antara anaknya, dan begitu banyak yang